Halo, perkenalkan nama saya Rudi Setio Hartono, Angkatan Binusian 2012, jurusan Sistem Informasi. Saat ini pekerjaan saya adalah sebagai co-founder sekaligus Chief Technology Officer di sebuah teknologi startup bernama Wivkain yang bergerak di bidang tekstil. Yang pasti waktu dulu lulus kuliah, itu mulai karir jadi full stack developer ya. Hingga kurang lebih 4,5 tahun sampai di 2015 pertengahan, itu mulai tergerak untuk pindah karir jadi product manager. Karena kan lebih ke nyusun strategi ya kalau product manager. Kalau engineering kan biasanya nerima task gitu kan. Jadi dari product manager terus kurang lebih 6-7 tahun mulai tertarik rasa untuk bangun bisnis sendiri lah, karena sebelumnya kan waktu jadi product manager sempat kerja di beberapa startup yang lokal dan asing, baik yang biasa yang early stage sampai unicorn gitu kan, sehingga ada rasa pengen bangun bisnis sendiri gitu. Jadi ketemu bareng teman-teman yang sekarang buat bangun Wivkain gitu. Tapi sebelumnya juga itu udah melewati beberapa proses gagal bangun beberapa startup pun udah pernah gitu. Cuman Wivkain yang benar-benar sampai tahap pendanaan, dan kalau kita lihat growth-nya paling cepat dibandingkan startup-startup yang dulu pernah saya bikin gitu. Kalau pengalaman waktu bangun Wivkain bisa dibilang super menantang ya, karena waktu kita mulai bisnis itu di 2020 bulan Januari, Maretnya pandemi ya kan. Terus kita harus putar otak bagaimana cara shifting untuk perusahaan baru yang tadinya ketemu customer itu banyakan offline, karena tekstil itu kan kita lihat kalau Tanah Abang itu kan rata-rata offline ya. Gimana cara ngerubah mindset customer yang tadinya offline sehingga bisa kita onboard ke ekosistem online dan digital. Tadinya kita yang sebelum pandemi, kita punya roadmap 1-2 tahun buat transisi itu, dan kita akhirnya pecut itu jadi 6 bulan lah kurang lebih untuk shifting ke digital. Jadi ya tantangannya banyak ya, mesti adaptasi ini itu segala macam, terutama di Indonesia juga ekosistem dari sisi logistik, pembiayaan itu masih belum optimal gitu. Jadi sebenarnya saya masuk BINUS bisa dibilang kecelakaan ya. Awalnya nggak kepikiran kuliah gitu kan, pengennya langsung kerja, last minute merubah decision jadi pengen kuliah. Lalu lihat teman-teman, kebetulan saya tertarik banget di teknologi ya. Dari SMP itu udah tertarik sama komputer. Cuman karena di daerah infrastrukturnya tidak mendukung, jadi baru kesampaian pas lulus SMA mikir mana ya gitu kampus teknologi yang oke gitu kan. Nah, saya dapat rekomendasi dari teman-teman dan beberapa saudara lah. Jadi katanya ada BINUS gitu. Saya coba masuk dan ternyata memang fokusnya memang di teknologi setelah saya masuk sendiri. Awalnya masuk culture shock ya pasti, karena di daerah kalau kita lihat saya ujian nasional SMA aja cuma bikin header laptop surat itu kan. Itu ujian nasional SMA gitu di sistem informasinya. Nah, pas masuk BINUS hari pertama dosennya jelasin printf segala macam, itu makhluk apa gitu. Agak shock juga. Nah, tapi kalau kita bandingin sama yang dari Jakarta kan mereka lebih itu ya, lebih advance dari sisi teknologi. Cuman karena saya ngerasa ketertinggalan jauh ya, berarti harus dikejar gitu kan. Jadi saya bangun network di semester 1, nilai saya masih anjlok waktu itu semester 2 tapi udah mulai membaik. Jadi fokus saya di semester 1 tuh bangun network. Jadi ibaratnya bangun strategi dulu deh. Karena kalau kita mungkin belajar langsung gap pengetahuannya kan jauh ya. Jadi gimana caranya kita dapat orang yang mau ngajarin tapi dengan free gitu. Karena kalau kursus kan nggak ada duit ya.
Jadi ya sampai sekarang kebetulan selama kuliah nilai saya yang paling bagus tuh biasanya di programming dan teknologi biasanya kayak gitu. Gini, waktu kuliah di BINUS cukup impact ya, maksudnya ke sampai decision yang saya ambil saat ini, which is starting the business. Karena waktu di BINUS itu yang pertama diajarin disiplin. Contoh simpelnya nggak boleh masuk kampus pakai sendal, walaupun cuma ke ATM. Terus ada pakaiannya gitu kan, misalnya kalau kampus lain kita lihat pakai celana yang ekstrim pun bisa masuk, kalau di BINUS diusir satpam gitu kan. Terus dari sisi mental pun harus kuat, karena gini, pas kita masuk BINUS nggak semua, dari sisi lingkungan ya, baik dari pertemanan, terus dari sisi dosen dan mata kuliah, itu kan tidak semuanya hal yang kita suka. Jadi bagaimana caranya kita harus embrace diri sendiri dulu gitu, biar tahan banting lah ibaratnya, nggak mudah nyerah, having can do attitude gitu. Kalah atau menang itu urusan belakangan, yang penting kita coba dulu gitu. Kita berusaha maksimal, punya strategi. Ya kalau memang kalah ya namanya hidup pasti ada kalau bisnis tuh ada untung rugi lah gitu kan. Tapi apa yang bisa kita petik itu aja. Nah, terus tekun juga gitu, harus tekun, karena kalau kita gagal sekali terus udahan gitu, ya udah sampai situ aja, kita nggak dapat apapun gitu. Tapi kalau tekun kan kita bisa belajar dari whatever mistake that we made before. Sehingga juga pas lulus kuliah, ternyata dunia kerja itu lebih ekstrim lagi daripada kuliah gitu. Ya kan? Kalau kita lihat yang sekarang kan kuliah, baru kasih tugas mental health gitu kan. Tapi nanti pada saat kerja, mental health itu nyerang tiap detik gitu. Liburan nggak libur gitu kan. Banyak lah yang kayak gitu. Jadi ya harus disiplin, kuat mental, tekun, nggak mudah menyerah, ya can do attitude gitu. Dan yang paling penting juga menurut saya adalah collaboration dan networking penting. Jadi selama kuliah kalau bisa jangan individualisme, usahakan bentuk network dan collaboration. Karena kita nggak pernah tahu namanya jalan hidup orang, bisa jadi pas kuliah ternyata ketemu yang nanti ke depannya mungkin bisa jadi teman bisnis atau bisa jadi orang yang penting dalam karir kita nanti gitu. Iya, sebenarnya passion itu sendiri bisa dibilang tricky ya. Karena sometimes we think it's our passion, but actually it's not. Jadi bisa dibilang passion itu nanti akan datang seiring waktu dan baru menunjukkan bahwa it's our real passion. Kalau di awal-awal baru lulus kuliah, passion saya misalkan art, mungkin it's just a hobby, it's not passion. Dan terkadang pekerjaan kita memang tidak sesuai passion, tapi kita harus split kayak what is passion and what is the real things gitu. Jadi intinya you need to survive first, ya kan? Jadi harus tahan banting dulu, kerja dulu gitu. You have the capital atau apapun itu nanti, modal atau apapun, then you just think about your passion pada waktunya gitu. Kalau bisa menemukan passion di early stage, ya it's a luxury, it's not everyone have it. Bisa jadi punya ekosistem yang bagus gitu ya. Mungkin pertemanan, networknya bagus, permodalan dan so on, sehingga dia bisa langsung jump in ke passionnya. Tapi once again harus tahu dulu apakah itu beneran passion yang dia pengen atau hanya hobi gitu. Karena can be tricky gitu. Kalau ditanya what is my passion, kalau saya sebenarnya masak, kan? Tapi apakah saya bisa mengandalkan masak untuk everything? Cannot. Kalau ditanya hobi saya apa, traveling, beda lagi. So it's different thing gitu kan. Kenapa masak? Karena ibaratnya kalau saya prinsip tuh kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang customer oriented ya. Jadi pada saat saya masak,
saya lihat yang mencicipi masakan saya, feedbacknya positif and they appreciate it, I'm really happy about it. Nah, tapi kalau ditanya hobi, saya nggak peduli orang mau ngomong apa, I just do the traveling. Nah, tapi kalau pekerjaan beda lagi. Jadi need to know what is the actual passion first. Jadi memang tricky, butuh waktu buat tahu apakah itu beneran passion atau bukan. Intinya ability to survive is come first. Passion is it's your life, apa ya, bisa dibilang manis kehidupan kan. It will come later. Jadi yang paling penting buat kita itu paling basic adalah be thankful, bersyukur. Jadi selalu kita kalau melihat itu jangan selalu ke atas, tapi sometimes we need to look down. Kadang apa yang kita achieve saat ini, buat sebagian orang itu adalah achievement yang udah cukup luar biasa. Jadi pertama adalah be thankful, bersyukur. Jadi walaupun misalkan baru lulus kuliah, dapat gaji nggak begitu besar, tapi bersyukur. Kenapa? Oh, misalkan after pandemi, ekonomi global reset, terus terjadi perang di Eropa, yang mana iklim investasi, iklim bisnis, iklim perdagangan, semuanya minus sekarang kan. Bahkan orang lebih cenderung untuk hold everything sekarang, kayak cash. Kalau kita lihat kan saham kripto segala macam, stock drop ya. Jadi harus tetap bersyukur, oh saya masih punya pekerjaan. It's a very simple mindset. Jangan ngerasa, ya gue lulus kuliah cuma dapat segini doang gitu. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah happy. Tapi kalau kita be thankful, positif, ada rasa motivasi. Okay, I start my day with a good vibes, ya kan. Walaupun ujung-ujungnya gajian habis bayar kosan gitu ya, atau listrik atau whatever ya, tapi bersyukur masih bisa bayar kan, dibanding tinggal di bedeng gitu kan, atau tinggal di jalan gitu. Still be thankful. Nah yang kedua untuk keep growing ya. Saya nggak berani bilang successful, karena successful itu beda-beda tiap orang ya. Tapi I say how you make yourself grow. Yang pertama adalah set North Star goal dalam hidup. Jadi dengan North Star goal dalam hidup, kita tahu paling nggak what we want to achieve in the next 20 years lah. Makanya namanya North Star kan. Kalau kita interview zaman dulu, mau jadi apa 5 tahun, itu bukan North Star, itu roadmap, timeline. Tapi kalau kita bicara North Star tuh, tuanya lu pengen ngapain gitu. Lu pengen ngapain tuanya. Nah, lalu yang kedua, finding the life purpose. Mungkin life purpose ini mirip-mirip passion lah ya, bisa come up later gitu. Mungkin ada yang midlife crisis, itu juga bertanya kan purpose ya. Nah, yang berikutnya kalau mau growth lagi, be ambitious. Ambisi itu penting. Ambisi penting, tapi bukan menghalalkan segala cara. Ambisi ada untuk kita bermimpi kan sebenarnya. Bermimpi agar kita bisa mencapai North Star tadi. Dengan ambisi kita bangun roadmap, bangun strategi, bangun planning, sehingga kita nggak cuma ngikutin arus, tapi kita punya rencana jangka panjang. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Banyak orang yang lulus kuliah as is gitu, tapi doesn't matter kalau mereka nyaman dengan hal tersebut, saya silakan. Tapi kalau pengen growth, dia harus punya plan. Waktu dekat, jangka menengah, jangka panjang, jangka super panjang. Paling gitu sih tipsnya. Ya, dalam karir dulu kali ya. Dalam karir sih pastinya pengen membawa Wifkain jadi next unicorn tech company di Indonesia less than 10 years ya. Pengen ya, targetnya mungkin 6-7 tahun lah maksimal. Tapi dengan ekonomi global saat ini, we still need to find out what is the good strategy for it lah. Next-nya setelah jadi unicorn, kita juga pengen
Wifkain bisa ekspansi global, jadi nggak cuma jago kandang istilahnya. Karena kita tahu tekstil di Indonesia juga produksinya bagus dan bisa bersaing sebenarnya dengan China sekarang yang produsen tekstil terbesar di dunia. Ya pengennya sih bisa beat them gitu. Itu dalam karir ya, goalsnya. Terus untuk kehidupan pribadi, saya punya plan mau pensiun dalam bekerja dalam artian posisi apapun gitu ya, di usia 45 paling telat. Sisanya saya pengen investment aja, terus traveling keliling dunia, terus juga pengen buka restoran sendiri, mumpung masih muda gitu. Nah, karena passion belakangan kan, tapi responsibility coming first. The luxury of being employee itu bisa cuti tanpa diganggu ya sebenarnya. Kalau jadi co-founder itu liburan pun selalu standby. Jadi ini pertanyaan yang sulit sebenarnya, masalah bagi waktu. Tapi kalau kita ditanya antara karir dan organisasi, mungkin lebih simpel dibanding menjawab antara karir dan kehidupan pribadi. Kalau berkarir dan organisasi, pastinya kita akan fokus ke bagian karir. Kenapa? Karir itu kita punya tanggung jawab. Kita kalaupun sebagai karyawan kita terima gaji. Kalau gaji berarti kita harus bertanggung jawab terhadap menyelesaikan pekerjaan ataupun task yang diberikan. Setelah itu selesai, baru kita bisa spare time, let's say 20% lah, atau 20% top, itu untuk organisasi. Karena organisasi itu yang paling penting bukan masalah banyak atau tidaknya, tapi seberapa berkualitas organisasi yang kita join. Dan every time we spend, we get something. That's really important. Karena organisasi banyak di luaran, tapi kita harus filter organisasi mana yang bring us the benefit. At least benefit untuk roadmap yang udah kita susun dan strategi yang kita punya. Misalkan saya join ke grup organisasi para CTO di startup di Indonesia, karena buat saya itu penting. Bukan kalau Wifkain suatu saat nggak jadi apa-apa terus saya apply sana, bukan. Tapi mereka bisa bagi pengalaman bagaimana cara menghadapi isu yang mungkin saat ini kita hadapi gitu kan. Dan mungkin ada beberapa organisasi yang berhubungan dengan pengusaha misalkan. Nah itu biasanya kita buat dapat feedback tentang iklim investasi dan sebagainya. Jadi harus pintar-pintar gitu. Pilih organisasi yang benar-benar benefit for us. Ya mungkin kalau punya waktu lebih, masih belum punya keluarga, mau ikut organisasi yang bangun vibes ya nggak masalah gitu. Tapi for me, since I have family, I don't have those luxury anymore. Jadi nanti aja pada saat udah pensiun baru menikmati semuanya. Gitu. Nah, jadi mesti diingat pada saat kita bangun setiap hari, we only have like 16 hours a day lah top, karena kita sisanya kan tidur kurang lebih 7-8 jam, sisanya mungkin di jalan atau makan, jadi punya waktu yang efektif cuma 14-15 jam lah sehari. Jadi 9 jam udah habis buat kerja, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang tersisa itu benar-benar hal yang benefiting for us. Itu sih paling. Halo, perkenalkan nama saya Rudi Setio Hartono, Angkatan Binusian 2012 dari jurusan Sistem Informasi. Pekerjaan saya saat ini adalah co-founder sekaligus Chief Technology Officer di sebuah teknologi startup bernama Wifkain yang bergerak di bidang tekstil. Pesan saya untuk Binusian, persaingan di depan kan semakin ketat. Zaman dulu kalau mungkin kita mau bikin startup itu nggak semudah zaman dulu. Sekarang tantangannya lebih besar karena dari ekosistem investasi sedang bubble, di mana kita tahu saham Grab, Goto, Bukalapak, terus Netflix, Facebook dan semuanya lagi jatuh semua, sehingga membuat investor pada takut.
Terus juga terjadi perang di Eropa, pandemi, terus reset ekonomi, sehingga nggak mudah buat bangun sebuah bisnis. Jadi memang kalau ingin membangun bisnis, sedari dini disiapkan dari sisi skill, pengetahuan, network, segala macam di awal. Dan kalau memang ingin berkarir di perusahaan pun nggak masalah, tetap harus disiapkan dari sisi skill, pengetahuan terupdate, terus juga harus mempersiapkan mental. Intinya prepare since the very early lah. Jangan pas lulus baru mikir saya mau kerja apa gitu. Kalau bisa dari masih kuliah udah mulai direncanakan. Walaupun mungkin ada sebagian besar yang di BINUS dapat luxury untuk menerusin usaha orang tuanya. Jangan khawatir, kalian juga kena impact-nya dari sisi ekosistem global yang nggak pasti. Jadi kalau kalian kuliah males-malesan gitu kan, ngarepin saya mau terus nerusin usaha orang tua aja gitu, saya bisa pastikan usaha orang tua kalian pas kalian pegang stay on those level gitu, nggak akan spike metriknya ataupun malah jatuh gitu. Jadi kuliahlah yang benar gitu kan, persiapkan mental, persiapkan pengetahuan, bangun network, update skill, banyak membaca, banyak cari informasi, belajar strategi, dan saya harap kedepannya makin banyak ketemu leader-leader baru di dunia tech, dunia bisnis, dunia manajemen dari BINUS di masa yang akan datang. Kalau ditanya saya mau merekomendasikan BINUS atau enggak, tentu saja. Bagaimanapun BINUS membawa saya juga sampai ke titik sekarang. Kenapa? Karena BINUS universitas swasta yang menurut saya masih terbaik ya di sisi teknologi. Yang nggak cuma teknologi sekarang, sebenarnya yang paling penting di BINUS itu mengajarkan open minded dan open mindset, sehingga pada saat ada shifting ini itu yang agile, yang cepat, kita dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Itu yang paling penting. Saya lihat beberapa kampus lain baru mau akan ke arah sana, padahal BINUS sudah menerapkan itu dari zaman saya kuliah. Jadi memang ya saya rekomendasikan lah untuk orang masuk BINUS nggak cuma dari sisi mau jadi programmer aja atau kerja di IT, tapi untuk bagian apapun lah.